sehat, dan luar biasa. Tetapnya kita semua harus semangat dan bersukacita karena di pagi hari yang cerah ini Tuhan Yesus izinkan kita semua untuk beribadah. Sebelum kita memulai ibadah di pagi hari ini, Kakak Vero dan kakak-kakak semua yang ada di sini mengajak kita semua untuk yel-yel Eroki dengan semangat. Mari kita semua bangkit berdiri. 1, 2, 3. Eroki siap! Saudari kecil sudah kuat. Oke. Sebelum kita mulai ibadah di pagi hari ini, kita akan berdoa adik-adik. Tetapi sebelum itu, kita akan nyanyi satu lagu yang membuat kita semangat, yaitu Tanganku Ada di Dua. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi yang Kau berikan kepada kami, pagi yang sangat indah Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan Kau masih berikan nafas kehidupan kepada kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami akan beribadah Tuhan. Tuhan, persiapkan hati kami, pikiran kami, biarlah setiap fokus kami hanya untuk menyembah-Mu dan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, hari ini Kak Vero akan membicarakan satu masalah? Bukan, tapi Kak Vero mau kasih tahu untuk adik-adik dan mau bertanya sama adik-adik. Adik-adik tahu nggak 2 hari lagi tuh hari apa? Hari istimewa apa? Ya, betul sekali. 17 Agustus, yaitu hari kemerdekaan negara kita, yaitu Indonesia. Jadi adik-adik, jangan lupa ya, kita harus selalu bersyukur buat hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita semua, karena Tuhan Yesus pun masih menambahkan 1 tahun lagi untuk negara kita. Dan kita bersyukur karena kita semua telah melewati masa penjajahan dan kita telah merdeka di negara ini. Oke adik-adik, kakak juga mau bertanya, adik-adik tahu nggak kalau presiden pertama dan wakil presiden pertama di negara ini adalah? Betul sekali, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Adik-adik luar biasa pintar. Oleh karena itu kakak juga mau bilang banyak jasanya mereka dan banyak orang-orang yang di balik negara ini yang berjuang untuk kemerdekaan kita. Tetapi kita semua jangan lupa kalau ada satu pribadi yang lebih berpengaruh dalam kemerdekaan negara kita, yaitu Tuhan Yesus kita sendiri. Oleh karena itu, kita semua anak-anaknya Tuhan harus semangat, harus dengan penuh sukacita memuji Tuhan dan Raja di dalam hidup kita. Oleh karena itu, pagi ini Kak Vero dan Kak Hana dan Kak Maria akan menyanyikan satu lagu yang sangat semangat, yaitu lagu Laskar Kristus. Ayo adik-adik. Saya Laskar Kristus.
semangat. Kita menyanyikan lagi. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Oke adik-adik, mari kakak persilakan untuk adik-adik semua kita duduk. Kita persilakan hati kita mau mendengarkan firman. Kita nyanyikan lagu ini. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Oke adik-adik, yuk kita mau berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, saat ini kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, mohon karuniakan kepada kami roh yang dengar-dengar, roh seorang murid, dan Roh Kudus-Mu berkarya dalam hati dan kehidupan kami, sehingga saat kami mau dengar firman Tuhan, kami mau mendengar dengan sungguh-sungguh. Adik-adik El Roki mau mendengar dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkaryalah ya Roh Kudus, haleluya, amin. Hai adik-adik, jumpa lagi sama Kak Kizia. Hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang hakim perempuan. Kira-kira adik-adik ada yang tahu siapa? Ya betul, dia adalah Deborah. Firman Tuhannya kita ambil dari
Kitab Hakim-Hakim pasal yang keempat dan 5. Yuk adik-adik duduk yang manis, karena kita mau menyaksikan video tentang Deborah dan Barak. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, Raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah, antara Rama dan Betel, di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kades di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulun bersama-sama dengan engkau." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." kata Deborah. "Baik, aku turut." Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes. Maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Setelah dikabarkan kepada Sisera, dikerahkannyalah segala keretanya, 900 kereta besi, dan seluruh rakyat yang bersama-sama dengan dia. Bersiaplah, sebab inilah harinya Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan telah maju di depan engkau? Lalu turunlah Barak dari Gunung Tabor, dan Tuhan mengacaukan Sisera serta segala keretanya. Dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang, tidak ada seorang pun yang tinggal hidup. Tetapi Sisera dengan berjalan kaki melarikan diri ke kemah Yael, istri Heber, orang Keni itu. "Singgahlah Tuanku, silakan masuk, jangan takut." Berdirilah di depan pintu kemah. Dan apabila ada orang datang dan bertanya kepadamu, "Ada orang di sini?" maka jawablah, "Tidak ada." Lalu singgahlah ia ke dalam kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut, sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya. Tetapi Yael mendekatinya diam-diam, lalu dilantaknyalah, maka matilah orang itu. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Keluarlah Yael mendapatkan dia, dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Demikianlah Allah pada hari itu menundukkan Yabin Raja Kanaan di depan orang Israel. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Dari video yang kita saksikan, kita mengenal Deborah. Dia adalah hakim perempuan satu-satunya di Perjanjian Lama. Deborah ini adalah sosok yang bersemangat, tegas, dan adil. Dia adalah seorang pemimpin yang dipanggil oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel. Dia juga dikenal sebagai nabiah, seseorang yang memberikan petunjuk Tuhan kepada bangsanya. Oleh karena itu, dia sangat dihormati. Nah, kalau di masa sekarang itu seperti pendeta atau pengajar. Setelah tokoh Deborah, kita juga mengenal sosok Panglima Barak. Barak merasa takut saat Deborah memerintahkan dia untuk memimpin prajurit Israel menyerang Sisera. Barak meminta Deborah untuk ikut. Dia percaya dengan adanya Deborah mereka bisa menang. Mereka pun bekerja sama sehingga membuat para prajurit ikut bersemangat dalam membela bangsanya.
Dan Tuhan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Israel selama 40 tahun. Nah adik-adik, terkadang ada orang lain yang Tuhan utus untuk menemani kita dalam melayaninya. Bisa itu saudara, atau teman, atau bahkan orang yang baru kita temui. Dan kita juga harus ingat kalau kita ini tidak boleh mementingkan diri kita sendiri. Kita harus berjalan bersama-sama dan saling membantu dalam melayani Tuhan. Amin. Oke, sekarang kita mau pedang roh. Oke adik-adik, bagaimana kalian mendengarkan firman Tuhan? Apakah semua diberkati oleh Tuhan? Kakak Vero, Kakak Maria, Kak Hana, kita semua di sini percaya kalau adik-adik pasti bisa menghidupinya kalau kita minta tuntunan Roh Kudus di dalam hidup kita. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, Kakak Vero ajak untuk kita semua menyanyi lagu yang tadi Kakak Vero, Kak Maria, dan Kak Hana ajarkan, yaitu kuat-kuat yang terkuat. Oke adik-adik, kita semua bangkit berdiri dan kita tetap semangat menyerukan Tuhan kita ya, kuat dan hebat. Oke. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Ayo adik-adik, dengan semangat kita menyanyikan lagu. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Yesus yang terbesar-besar, tiada bandingannya. Ya, adik-adik di rumah, kita mau akhiri ibadah kita siapkan hati, kita mau berdoa. Yuk, angkat tangannya, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas kasih kemurahan-Mu, atas anugerah-Mu, karena sudah mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, hingga saat ini Tuhan. Telah memuji Tuhan, telah bernyanyi, memuliakan nama-Mu lewat pujian. Dan kami percaya setiap firman yang ditaburkan tidak sia-sia, menjadi kekuatan bagi tubuh, kesehatan bagi jiwa anak-anak semua. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan kami pun berdoa ya Tuhan buat keluarga mereka yang ada di rumah maupun dimanapun mereka berada, diberkati Tuhan oleh karena kasih karunia. Bapak, kami pun juga berdoa buat kota Yogyakarta, buat bangsa Indonesia yang saat ini dalam keadaan kondisi corona Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau memberikan perlindungan dan kasih anugerah Tuhan buat setiap kami, diberikan dan dimampukan oleh karena Engkau.
Bapak, kami juga berdoa buat bangsa Indonesia yang saat ini di bulan Agustus ulang tahun ke-76. Kami percaya Tuhan, pengurapan atas bangsa Indonesia ada, dan kebangkitan bagi bangsa Indonesia Tuhan curah Tuhan, oleh karena kemuliaan, oleh karena anugerah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami berdoa pada pagi hari ini sesuai yang firman-Mu Engkau ajarkan dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang memiliki kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Yeay, kita sudah berakhir ibadah. Oleh karena itu, Kak Vero tetap mengingatkan untuk adik-adik tetap sukacita, tetap semangat, tetap terus berada di dalam tuntunan Roh Kudus, biar kita semua tetap sehat di dalam Tuhan. Oke adik-adik, kita patuhi protokol kesehatan ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.